Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 1B atau Aljabar Linear di Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada minggu ini akan kita bahas mengenai sifat-sifat determinan, di mana sifat-sifat determinan dapat digunakan untuk menghitung determinan suatu matrik. Yaitu kita menghitung, kita akan belajar bagaimana menghitung determinan matrik dengan sifat-sifat, di mana nanti aplikasinya lebih luas ukuran ordonya, bisa lebih tidak terbatas, bisa 5x5 ukurannya, 6x5, 7x7 dan seterusnya. Yang penting matrik bujur sangkar dicari nilai determinan matriknya. Dalam hal ini akan kita bahas sifat-sifat yang penting-penting saja dalam untuk menghitung determinan. Sifat yang pertama, apabila salah satu baris atau kolom dari satu matriks persegi dikalikan dengan skalar K, maka harga determinannya akan menjadi K kali harga determinan semula. Jadi, ketentuannya salah satu baris atau kolom saja. Bukan semua dikalikan determinan A, dikalikan K. Bukan semua unsurnya, tapi salah satu baris dikalikan K. Nanti hasilnya akan menjadi K kali harga determinan semula. Jadi kesimpulannya nanti ternyata kalau ada suatu determinan, ternyata ada satu baris kelipatan dikeluarkan menjadi keluar dari determinan, itu bisa. Tidak harus semua unsurnya sama terus dikelipatan, tidak cukup salah satu baris kolom, kalau kelipatan dikeluarkan itu artinya menjadi kelipatannya. Baik, misalkan diketahui suruh menghitung determinan A, yaitu kita coba dengan cara kofaktor, di mana kolom satu ini dipilih sebagai unsur-unsurnya, di mana kedudukannya karena angka satu itu pada baris satu kolom satu, jumlah indeksnya genap maka positif. Ini pada angka min 2, kedudukannya pada baris 2 kolom 1, jumlah indeksnya 3, maka kedudukannya min 2. Min, ini angkanya min. Kemudian pada kolom ketiga, itu kedudukannya pada baris ketiga, kolom ketiga, kolom baris 1, kolom 3, jumlahnya genap, maka min 1 pangkat 4, nanti di sini pada plus 3 positif. Baik, kita coba. Jadi dipilih unsur-unsurnya di sini plus 1, min 2, plus 3. Ini unsurnya. Kemudian kali kofaktornya pada saat 1 keluar, ini ditutup. Ini ditutup. Yang kita kotak ini nggak usah dilihat. Jadi itu artinya baris pertama kolom ke 1 itu hilang. Maka tinggal 4, 1, min 1, 1. Atau ini kalau mau bisa langsung, bisa. Jadi langsung ke bawah, ini plus 1, min 1, pangkat 2 jadi plus, maka langsung plus 1. Nah ini kan ditutup dari langsung 4 kali 1, 4. Min 1 kali 1, min 1 arah min jadi plus 1. Kemudian ini angkanya min 2, kemudian min 1 pangkat jumlah indeksnya 3. Ini min. Jadi min 1 pangkat 3 min kali min 2. Jadi jatuhnya plus 2. Min kali min plus 2. Nah ini kalau mau pada saat 2 keluar, kondisinya ini kedudukannya min kali min plus 2. Langsung plus 2, langsung tengah ditutup. Tengah ditutup, maka tinggal 3 kali 1, 3, 2 kali 1 min 2. Langsung bisa. Tinggal nutup aja, jadi langsung ke sini. Asalkan pertama kedudukannya positif, negatif, positif selang-seling. Kemudian pada saat ini plus 3, min 1 jumlah indeksnya baris 3 kolom 1 itu jumlahnya 4, min 1 pangkat 4 positif kali jadi plus 3. Nah, pada saat 3 keluar, ini ditutup. Maka bisa dihitung 3 kali min 1 jadinya min 3. 8 kali 4 hasilnya 8, tapi arahnya min 8. Sehingga kita peroleh 5, ini
1 kali 2 plus 2, kalikan 2 ya plus 2. Kemudian ini min 11 kali 3 min 30, ketemu min 26. Selanjutnya, misalkan baris kedua dikalikan skalar 3, maka harganya determinan akan menjadi 3 kali determinan semula. Nanti hasilnya akan menjadi min 78. Jadi 3 kali det A akan coba. Jadi yang kita kalikan, jadi det A ini ketentuannya kalau mengalikan skalar dengan suatu kodenya determinan itu harga mutlak lurus ya. Kalau disuruh mengalihkan, tidak semua unsur, pilih salah satu. Misalkan yang dipilih ini pada baris kedua. Maka ini baris kedua jadi min 6, 4 kali 12, 3 kali min 1 min 3. Nah, jadi hanya baris yang dikalikan. Nah, kita coba. Sekarang unsur baris pertama yang kita pilih. Jadi plus 1, plus 3, plus 2 ini. Maka pada saat ini kofaktornya, jumlah indeksnya 1 baris 1 kolom 1 min 1 pangkat 2. Pada saat ini pada baris 1 kolom 2 maka jumlahnya 3 min 1 pangkat 3 negatif, nanti jatuhnya min 3. Kemudian ini plus 2 pangkat baris 1 kolom 3 maka jumlahnya 4 min 1 pangkat adalah plus hasilnya 2. Atau Anda mau langsung, kalau Anda mau dipilih sebagai unsurnya di sini, kedudukannya pertama positif, negatif, langsung positif 1. Jadi nggak usah min 1 pangkat, nggak usah min 1, langsung ini ditutup. Plus positif ini ditutup, langsung dikali 12 kali 1, 12, min 3 kali 1, min 3 arahnya kiri jadi plus 3. Kemudian kedua, min karena kedudukannya min baris pertama kolom 2 ini min 3 langsung tengah ditutup. Tengah ditutup, min 6 kali 1 min 6, min 3 kali 3 min 9 arah ke kiri negatif, negatif kali jadi positif plus 9. Kemudian ini plus min plus, maka plus 2, ini pas 2 keluar, ini tutup. Jadi min 6 kali 1, ini kita lihat ya, jadi ketemu min 6, 12 kali 3, 3 arahnya min. Maka langsung ketemu, ini jumlahkan 15 kali 1, 15, min 6 kali tambah 9 adalah plus 3 kalikan min 3 minus 9, ini jadi min 42 kali 2, ya min 84 sehingga ketemu min 78. Terbukti ternyata 3 kali dari harga dan semula. Kita coba ulangi lagi dengan teknis singkat. Apabila dipilih kolom pertama sebagai unsurnya, jadi nggak pakai ini, langsung. Kedudukannya pertama ini positif, negatif, positif. Positif 1, langsung ini ditutup. Jadi 4 kali 1, 4. Min 1 kali 1, min 1 arah kiri plus. Ini kedudukannya positif, negatif, selang-seling negatif, positif. Jadi ini negatif, negatif kali negatif, positif 2. Tengah ditutup. 3 kali 2. Selanjutnya keluar plus 3, plus 3 ini ditutup. Min 3 kali 8. Begitu tekniknya supaya praktis. Sehingga terbukti salah satu kolom atau berkali-kali karena nilainya kali kelipatan determinan semula. Selanjutnya, sifat yang kedua, jika 2 baris atau kolom dipertukarkan tempatnya, maka harga determinannya akan berubah tanda. Misalkan baris 1 kalikan negatif 1, tadinya positif, maka hasilnya negatif. Kemudian selanjutnya dengan sifat yang ketiga, biar terakumulasi nanti akan dipakai semuanya dalam determinan. Jika salah satu baris atau kolomnya mempunyai unsur 0, maka harga determinannya sama dengan, nanti akan kita buktikan bahwa kalau salah satu baris kolom dengan cara sarut atau dengan cara hasilnya pasti 0. Kemudian nilai determinan matriks diagonal merupakan perkalian unsur. Jadi nilai determinan matriks diagonal merupakan perkalian unsur diagonal. Jadi kalau matriks diagonal itu apa? Di atas unsur-unsurnya diagonal utama 0 dan di bawah 0 semuanya. Maka tinggal mengalihkan unsur-unsur diagonal utama. Secara analog ternyata sama, tidak hanya matriks diagonal saja. Kalau matriks diagonal itu menghitung determinannya tinggal mengalihkan unsur-unsur diagonal utama. Ternyata akan kita buktikan bahwa nilai determinan
Segitiga juga merupakan perkalian unsur-unsur diagonal. Oh ya, Ibu lupa apa yang disebut dengan metrik segitiga. Metrik itu satu metrik di mana unsur-unsur di bawah diagonal utama nilainya nol semuanya. Saya ulangi lagi, kalau metrik diagonal, unsur-unsur selain diagonal utama itu nol semuanya, kecuali unsur diagonal utama. Ternyata kalau suatu metrik unsur-unsur di bawah diagonal utama nol semuanya, itu menghitung determinannya itu sama dengan metrik diagonal, yaitu unsur diagonalnya dikalikan. Jadi kalau metrik di mana unsur-unsur di atas diagonal nol dan di bawah unsur diagonal utama nol, itu namanya metrik diagonal. Sedangkan hanya di bawah metrik diagonal nol itu unsurnya itu namanya metrik segitiga. Dua-duanya sifat keempat dan lima itu bagaimana menghitung determinannya terhadap metrik yang mempunyai sifat metrik segitiga dan metrik diagonal ternyata hanya mengalihkan di diagonal utama. Dari akibat sifat 4 dan 5 itu sebagai dasar untuk menghitung merubah suatu angka dalam matrik. Jadi suatu matrik angka-angkanya bisa dirubah dengan kombinasi linear yang bagaimana sasarannya unsur-unsur di bawah diagonal utama dienolkan. Kalau udah nol, maka harga determinan tinggal menghitung determinan, mengalihkan unsur-unsur diagonal utama saja. Jadi perubahannya menuju matriks segitiga. Sifat yang keenam yaitu berkait dengan sifat ke-5 dan 4. Nilai determinan suatu matrik persegi tidak akan berubah jika unsur-unsur dari salah satu baris atau kolom ditambah atau dikurangi dengan unsur-unsur kombinasi nilai yang sesuai dengan baris atau kolom. Ini ketentuannya. Jadi unsur-unsur ini berubah menuju angka 0 sehingga menjadi matriks segitiga. Kalau sudah menjadi matriks segitiga, maka determinannya hasilnya tinggal mengalihkan unsur-unsur diagonal utama. Baik, untuk lebih jelas contoh soal, jadi yang penting sifat ke-6 ini. Sifat ke-6 ini terkait dengan konsep sifat ke-5, anggap saja tidak saya buktikan karena waktu terbatas, bahwa nilai determinan matriks segitiga itu tinggal menghitung diagonal perkalian diagonal utama. Contoh soal. Hitung determinan matriks A dengan sifat-sifat determinan dan diselesaikan dengan metode arus, sarus, dan metode kofaktor. Dan hasil perhitungannya buktikan sama. Jadi untuk membuktikan hasil kita benar akan dicoba dengan metode sarus dan kofaktor. Kemudian kita hitung dengan sifat-sifatnya dengan 3 cara. Otomatis bahwa sifat-sifat yang kita gunakan sudah menggugurkan teori ke-5 dan 4 karena dengan 3 cara tersebut sudah kita buktikan. Sifat yang 4 dan 5 nggak perlu kita buktikan dengan cara menghitung determinan dengan 3 cara itu, kalau hasilnya sama berarti benar. Oke, kita akan mencoba dengan sifat-sifat determinan. Ini diketahui baris pertama 1, 2, 5, baris ketiga 2, min 2, 1, 3, dan baris ketiga 3, 2, 2. Yaitu pertama, ini diagonal utama, saya kotakin. Kemudian unsur di bawah diagonal utama langkahnya itu kolom 1. Kolom 1 ini dinolkan. Urutan. Jadi kolom 1 rumusnya ini. Jadi mengonolkan angka min 2 dan mengenolkan angka 3. Rumusnya ini. Ini dari mana? Logika aja. Dari logika pikiran kita supaya bagaimana supaya angka min 2 0. Angka min 2 0 pada baris 2 sasarannya mengenolkan angka 2 menjadi 0. Nah, nanti 1 dan 3 akan terpengaruh dengan baris dengan rumus ini karena ini terletak pada baris 2 semua akan berubah semuanya. Kemudian angka 3 ini bagaimana supaya 0? Lah rumusnya ya ini harus menuju pada baris 1, maka baris 3 kurang 3 kali baris 1. Jadi baris 1 kali 3. Kalau dikurangkan pasti ini 0. Maka baris 3 akan kena rumus ini juga dan nilai determinan nanti tidak berubah. Secara analog nih ya, supaya min 2 0, maka baris 2 bukan dikurangi, ditambah dengan 2 kali baris 1. Maka ditambah dengan 2 kali kan 2. Jadi supaya netral 0.
Jadi positif. Nah, itu yang mikir menentukan kita bagaimana sasaran supaya angka min 2 pada baris 20 ketemulah rumus ini. Lah rumus ini akan berpengaruh pada baris 2. Bagaimana angka 3 pada baris 30, maka ketemulah rumus supaya 0 dengan ini dasar 1 ini, makanya kita kasih diagonal utama karena untuk mengenolkan min 2 ini 1 atasnya ya. Jadi ini baris 3 dikurang 3. Ini rumus karena logika supaya angka 30, maka baris 3 akan terpengaruh rumus ini. Jadi baris 1 tetap. Jadi ini pasti 0. Karena min 2 ditambah 2 kali 1 plus 0. Lah ini 5 akan berubah dengan rumus ini. 1, tadinya 1, ditambah 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya 5. Nah ini angka 3 akan berubah dengan 3 ditambah 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13. Nah, ini 3 dikurangi 3 kali 1, 0 pasti. Memang supaya 0. Sasaran yang 0 ini. Nah, ini 2 akan berubah akibat rumus ini. 2 dikurangi 3 baris satunya 2. 3 kalau 6. Jadi 2 kurangi 6 ya min 4. Selanjutnya 2 dikurangi 3 kali 5. Jadi min 15. Di sini ada plus 2. Jadi min 13. Nah, selanjutnya ini karena sudah PDF susah dibetulin ya. Selanjutnya kita mengenolkan angka min 4 dengan dasar, oh ya, mau mengenolkan min 4, jadi harus dengan diagonal utama ini. Syaratnya, ini diagonal utama, untuk mengenolkan ini kan 5, harus jadikan 1. Sifat dari determinan harus dikeluarkan satu baris kelipatan 5. Saya keluarkan 5. Kenapa? Agar ini 1. Kenapa 1? Untuk mengenolkan sebagai dasar mengenolkan angka 4. Jadi 13 jadi 13 per 5. Karena baris kedua dikeluarkan 5. Kalau 0 tetap 0. Jadi kalau ini kalikan lagi 5 kali 0 tetap 0. 5 kali 1, 1. 5 kali itu. Jadi hasilnya kembali ke 13. Oke, sekarang udah ini menjadi diagonal utama udah 1. Syaratnya 1. Tinggal mengenolkan min 4 dengan baris 2. Maka otomatis logikanya ini pada baris 3. Baris 3 karena negatif ditambah 4 kali baris 2, otomatis ini 0. Nanti baris 3 semuanya berpengaruh. Baris 1 dan 2 tetap. Jadi baris 1, baris 2 tetap. Ini ada angka 5. Jadi ini rumus ini baris 3-nya 0 ditambah 4 kali baris 2-nya 0 ya tetap 0. Nah, ini min 4 ditambah 4 kali 1 plus karena min 4 ya jadi 0, memang harus 0. Nah, ini akan berubah. Tadinya min 13. Min 13 ditambah 4 kali baris 13 per 5. Ini dengan coret-coretan, maka akan ketemu min 13 per 5. Kenapa? Lah ini min 13 jadikan per 5. Supaya menjadikan per 5, jadi 13 kali 5 berapa? Dihitung dulu, penyebutnya disamakan. Jadi akan ketemu akhirnya jadi min 13 dijadikan kalikan 5 min 65 dibagi 5. Jadi kalikan 5 ya, 5. Ya. Jadi min 5 bagi 5 ini ditambah 4 kali ini. Kalikan 4, 4 kali 13 berapa? 4. 40 dengan 52 per 5. 52 per 5. Jadi min 65 per 5 ditambah 52 per 5. Maka ketemu min 13 per 5. Ini jadi min. Nah, ini sudah menjadi matriks segitiga. Maka tinggal dikalikan. Ada 5 masih 5 kali 1 kali 1 ini kali min 13 per 5. Maka ketemulah min 13. Ini dengan cara sifat-sifat. Baik, saya ulangi. Jadi intinya dibawa menjadi matriks segitiga. Ini caranya nih. Nah, untuk menghitung min 13 per 5, ini caranya dengan rumus, tapi penyebutnya ini disamakan dulu. Kan ini mau dihubungkan dengan ditambah dengan 4 kali baris 2. Baris 2 kali 4 kan jadi 52 per 5. Nah, min 13 ditambah 50 per 5. Nah, ini 13-nya dikalikan,
kalikan 5, tapi penyebutnya jadi per 5 karena penyebutnya disamakan ketemu ini. Harus ditulis dengan coret-coretan ya. Oke. Bagaimana dengan coba metode Sarus? Sama nggak hasilnya? Kalau metode Sarus itu soalnya Ibu tulis kembali di mana kolom 1 dan kolom kedua Ibu tulis sebagai penolong, arah kanan positif. Jadi ini positif, 1 kali 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 kali 3 ditambah 5 kali min 2 kali 2. Ini semuanya arah positif. Dikurangi, jadi sudah digabung ini semuanya arah ke kiri. 5 kali 1 kali 5, kemudian dikurangi lagi. Ini dikurangi keluar di sini. 1 kali 2 dikurangi di sini 2 kali 2 kali 2. Maka hasilnya ini positif, kelompok positif 2, 18, ini jadi min 20, kemudian ini min digabung jadi satu, jadi ini 15, ini plus 6, ini min 8. Jadi ketemu ini 0 dikurangi 13, jadi min 13. Ternyata sama dengan cara sifat-sifat. Bagaimana dengan metode kofaktor? Nah, kalau dengan metode kofaktor lebih praktis. Jadi soal Ibu tulis kembali, Ibu pilih baris 1 sebagai unsur yang Ibu pilih. Misalnya kita langsung dengan baris yang ketiga jawabannya. Kedudukannya ini baris 1, kolom 1 jumlah indeks genap, maka positif. Baris 1, kolom 2, kedudukannya jumlah indeksnya minus 1 pangkat 3, ini negatif. Ini baris 1, kolom 3, jumlahnya minus 1 pangkat 4, itu positif. Maka positif, negatif, positif. Positif 1 pada satu ini ditutup. Ditutup 1 kali 2, 2. Ya. Kemudian 3 kali 2, 6. Jadi langsung ini. Plus 1, kurung buka, 2 min 6. Min 2. Min 2. Langsung min 2. Ini positif, negatif, positif ya. Min 2. Tengah ditutup. Min 4 kali arah min jadi min 9. Plus 5. Tengah ditutup. Ini pinggir ditutup. Jadi langsung dikalikan. Min 4, min 2 kali 2, dikurangi 3 kali 1, 3 arah kiri min. Nah, maka hasilnya kita total 1 kali min 4, ini min 2 kali min 13 plus 5 kali min. Jadi min 4 plus 20 min 3. Ternyata tepat min 13. Demikian sebagai bukti bahwa menghitung determinan dengan cara Sarus, dengan cara kofaktor, dengan cara sifat-sifat hasilnya sama. Jadi sebagai latihan, nanti Anda mengerjakan tugas, mudah-mudahan bisa mengerjakan tambah terampil, karena harus terampil menghitung dengan benar, karena akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Demikian yang bisa Ibu beri sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, merdeka belajar. Terima kasih.